Jangan biarkan kita ditipu oleh iblis dengan mengganti ibadah liturgis dengan ibadah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap orang itu pasti memuja sesuatu atau beribadah kepada sesuatu dengan suatu cara tertentu? Di dalam setiap zaman, ibadah selalu menjadi sentral dari kehidupan masyarakat. Mungkin Anda mengatakan, oh, zaman sekarang nggak begitu. Ibadah nggak menjadi sentral. Malah orang sudah malas ke ibadah. Bahkan ada yang ateis yang nggak percaya Tuhan ada. Nah, kalau Anda bilang begitu, itu Anda salah. Karena faktanya manusia itu nggak mungkin nggak beribadah. Arti paling sederhana dari kata ibadah adalah pemujaan. Pemujaan sendiri itu berasal dari suatu perasaan kagum, terpukau, dan bahkan perasaan takut atas sesuatu. Pada zaman kuno, orang-orang menyembah dewa matahari. Sesuatu yang mereka lihat sebagai hal yang besar, yang panas, terang, sulit dipandang dengan mata telanjang, dan membuat mereka itu menjadi tentu kagum, terpukau, dan bahkan takut. Keadaan seperti ini membuat manusia bertindak untuk menyatakan perasaan kagum itu, perasaan terpukau serta takut itu, melalui sebuah ritual atau pemujaan, yang inilah kemudian menjadi sebuah peribadatan. Ketika Allah Israel hendak memanggil keluar dari perbudakan, Allah Israel menyatakan kebesarannya dengan 10 tulah dan mujizat yang dahsyat untuk membuat orang Israel takjub dengan Allah yang diperkenalkan oleh Musa pada saat itu. Sehingga ketika mereka berada di kaki Gunung Sinai, dikala Musa sedang naik meninggalkan mereka di bawah, mereka mau mengucap syukur kepada Allah yang Musa perkenalkan tadi, yang telah membuat begitu besar keajaiban mujizat di tengah mereka. Mereka ingin memuja Dia, tapi dengan ide dan gagasan mereka sendiri, dengan wawasan dunia Mesir yang masih tertanam dalam benak mereka. Mereka membuat patung tuangan dari emas berbentuk lembu, dan mereka memujanya. Tentu saja Allah Israel bukanlah Allah yang mati seperti para berhala. Allah Israel tidak menghendaki ibadah kepadanya dilakukan seenaknya oleh umatnya, sebagaimana para berhala membentuk ibadah untuk dewa-dewa mereka. Orang-orang yang mendukung peribadatan yang sembarangan, semuanya dihukum mati oleh Tuhan kala itu. Nah, jika kita membaca perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa hal yang paling sering menjadi pusat dari kontroversi dalam perjanjian lama adalah Bait Allah. Bait Allah adalah sentral dalam peribadatan orang Israel. Bahkan di dalam perjanjian baru, satu-satunya momen di mana Yesus marah besar adalah momen di mana Bait Allah dicemari oleh para penukar uang. Dan ini menunjukkan bagaimana Bait Allah sangat penting di mata Allah. Bukan karena gedung itu dibangun dengan biaya yang mahal, tapi karena aktivitas umat di tempat itu. Tempat itu menjadi pusat di mana umat memuja Allah mereka, pusat di mana umat berbakti kepada Allah mereka, pusat di mana umat diberkati oleh Allah, dan pusat di mana mereka mendengar pengajaran dari Allah. Pada zaman posmo ini, matahari bukan lagi objek yang begitu mengagumkan. Manusia seolah sudah sadar bahwa matahari itu bukanlah dewa sebagaimana dipahami dalam tradisi pagan, sehingga tradisi penyembahan kepada matahari ya sudah ditinggalkan. Tapi tahu nggak, apa yang menggantikan matahari itu pada zaman posmo ini, yang membuat manusia begitu terkagum, begitu terpukau, begitu takjub dan takut akan hal itu? Jawabannya adalah diri manusia itu sendiri. Manusia pada zaman sekarang dianggap sangat luar biasa, bahkan bisa dikata sang penakluk alam semesta, sehingga pemujaan manusia kembali kepada kejatuhan awalnya, yaitu pemujaan kepada manusia itu sendiri. Pada kisah di Kejadian, Tuhan pernah menghukum seluruh bumi oleh karena sebuah tabiat, yaitu mereka hidup sesuka hati mereka. Gambaran yang diberikan penulis ayat ini itu sangat luar biasa akurat untuk menggambarkan kebebasan hidup manusia pada zaman itu. Karena untuk mendapatkan istri, itu orang bisa sesuka hati mereka, apalagi untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Membaca ayat ini saja sudah bisa membuat kita mengukur sebenarnya bagaimana luar biasanya manusia mengotonomikan diri mereka sendiri pada masa itu. Bahkan ayat selanjutnya itu menulis dengan cukup jelas, menggambarkan bagaimana manusia pada masa itu seolah-olah para dewa yang berkuasa. Keadaan ini teman-teman membuat Allah murka dan menghukum seluruh bumi dengan air bah, dan hanya menyisakan Nuh bersama dengan keluarganya. Bahkan setelah air bah, manusia itu kembali melakukan dosa yang hampir sama.
Mereka ingin mencari nama melalui mendirikan sebuah menara yang tinggi yang ujungnya sampai ke langit untuk mencari nama. Pemujaan atau penyembahan kepada kemanusiaan, kepada diri manusia ini adalah kejahatan yang sangat esensial. Inilah godaan iblis kepada manusia pertama kali di Taman Eden. Engkau akan menjadi seperti Allah. Manusia memang adalah gambar Allah, tapi manusia nggak boleh menjadi seperti Allah dalam kehendak bebasnya. Satu-satunya entitas yang benar-benar bebas secara mutlak hanyalah Allah. Setiap makhluk hidup di bawah Allah terikat secara konsekuen dengan segala macam hukum yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Ada hukum alam, ada juga hukum Allah. Kedua-duanya ditetapkan oleh Allah. Dan manusia itu nggak bisa hidup dengan melanggar tanpa menerima konsekuensi ketika mereka melanggar ketetapan yang sudah Allah buat di alam semesta ini. Manusia nggak bisa bernafas di dalam air. Itu hukum alamnya. Jika manusia berusaha untuk hidup di dalam air tanpa alat bantu sama sekali, dia akan mati. Itu sudah menjadi konsekuensi pasti. Itu sudah hukum alamnya, naturnya udah begitu. Demikian juga manusia sejatinya harus hidup di bawah hukum Allah. Jika dia mau hidup di luar hukum Allah, dia akan mati. Ketika Allah mencipta manusia, hanya ada satu hukum yang Tuhan berikan. Jangan makan buah yang dilarang Tuhan. Tapi manusia melanggarnya dan manusia mati. Fakta yang sangat menyedihkan, teman-teman. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Allah. Padahal untuk mereka lah hukum itu ditetapkan. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia ingin membuat aturan main kehidupan mereka sendiri, memutuskan apa yang benar dan salah menurut kesukaan hati mereka sendiri. Tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia, manusia itu nggak mungkin akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah tanpa Allah menyatakan diri kepada Abraham, Abraham hanya akan berakhir sebagai penyembah berhala Mesopotamia. Tanpa Allah menyatakan diri kepada Musa, Israel dan Musa hanya akan berakhir sebagai penyembah dewa Mesir. Tanpa Allah menyatakan diri lewat Kristus, semua manusia akan binasa dalam segala dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Menjadi seperti Allah adalah sesuatu yang mungkin terdengar cringe untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya istilah ini, jika ditinjau dari sudut pandang perilaku zaman ini, istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan bagaimana manusia melakukan pemujaan kepada manusia itu sendiri. Kemanusiaan adalah tema yang tidak asing lagi bagi kita. Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan dalam definisi zaman ini adalah definisi yang sangat terlepas dari narasi Alkitab tentang apa itu kemanusiaan. Kemanusiaan dalam narasi Alkitab adalah manusia itu dalam manusia jika manusia itu taat pada hukum alam dan hukum Allah. Tapi coba lihat kemanusiaan dalam narasi postmodern ini. Bagi narasi sekarang, kemanusiaan itu adalah memberikan hak untuk orang melawan hukum alam dan juga hukum Allah. Tapi mereka akan berkata, kemanusiaan kita itu nggak ditentukan oleh hukum Allah. Kalau kita bertanya, terus apa yang menentukan kalian? Jawab mereka, sesuka hati pribadi. Iya kan? Saya sih berkelamin laki-laki, tapi hati saya itu merasa bahwa saya ini suka laki-laki. Saya bebas dong menyatakan ketertarikan saya. Kan yang mendikte saya adalah saya, bukan sesuatu di luar saya. Kemanusiaan saya sebagai manusia harus ditentukan oleh manusia itu sendiri dong. Oleh saya sendiri dong tentunya. Dan teman-teman, sungguh pernyataan yang seperti itu adalah pernyataan yang sangat tidak manusiawi sebenarnya. Tetapi itulah sentral pemujaan atau peribadatan manusia. Masyarakat di zaman sekarang, diri manusia yang dipuja melalui kebebasan berekspresi sebagai manusia. Teman-teman, garis bawahi kata kebebasan berekspresi di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita pikirkan secara benar. Karena inilah yang merusak peribadatan orang Kristen di saat ini. Ibadah Kristen bukanlah sarana untuk mengekspresikan diri. Ibadah Kristen adalah tempat di mana orang memuja Allah sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak hati manusia. Saya sudah membahas beberapa video mengkritisi ibadah yang liar, yang sering digemari oleh kekristenan zaman now, apalagi anak muda. Dan ada begitu banyak komentar yang bias di setiap video-video tersebut. Kebanyakan dari mereka itu menekankan kebebasan berekspresi. Sesuatu yang tadi sudah saya jelaskan merupakan masalah besar pada zaman kita. Sayangnya, mau kalian marah sejadi-jadinya, meskipun saya satu-satunya orang di zaman sekarang yang menolak ibadah ekspresif seperti itu, akan tetap saya lakukan, akan tetap saya suarakan. Meskipun mungkin suara-suara seperti saya ini adalah suara minoritas,
tidak masalah teman-teman. Tapi generasi selanjutnya akan mengerti dan diberkati dengan seruan-seruan kami bahwa ibadah itu harus sopan dan teratur, harus penuh hormat dan takut. Itu berbanding terbalik dengan cara ibadah penyembah berhala. Jika ibadah penyembah berhala adalah tentang bagaimana manusia mengekspresikan diri mereka sesuka hati mereka, ibadah Kristen adalah tentang bagaimana manusia itu mengekang dirinya dari ekspresi bebas sesuka-suka hatinya. Kalau kalian membaca kitab Imamat secara keseluruhan dengan teliti, kesan yang akan kalian dapatkan dalam membaca kitab itu adalah betapa ketatnya Tuhan menata tata ibadah orang Israel. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan ketatnya ibadah orang Israel. Ini menandakan adalah tidak boleh orang yang menyembah Allah Israel itu dengan sembarangan menyembah Dia. Dia harus disembah sesuai dengan perintah dan ketetapannya. Ketaatan kepada perintahnya ini bukan sekedar keegoisan Allah bahwa Dia ingin apa dan kita harus lakukan apa tanpa alasan, enggak. Tapi sebenarnya ketaatan kepada perintahnya ini itu pertama-tama adalah untuk kebaikan umatnya sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Karena dengan ketaatan kita kepadanya dalam hal yang paling esensial dalam kehidupan beragama, yaitu beribadah, umat atau kita itu akan dilatih untuk jauh dari frasa menjadi seperti Allah. Karena dengan kita memperhatikan dengan baik apa kehendak Allah dalam peribadatan kepadanya dan menurutinya, kita akan benar-benar memanusiakan diri kita seperti yang seharusnya, yaitu manusia yang mau taat kepada Allah, bukan taat pada kesukaan hatinya sendiri. Dengan melatih diri kita beribadah sesuai dengan perintahnya, kita itu menjadikan diri kita menjadi terbiasa dalam liturgi kehidupan, yaitu liturgi di luar liturgi ibadah. Saya membaca sebuah buku yang berjudul You Are What You Love, yang juga buku ini menjadi salah satu referensi saya dalam meriset dan membuat narasi video ini. James Smith yang menulis buku itu, dia sangat indah memaparkan bagaimana setiap manusia itu hidup dalam sebuah liturgi, yang mana liturgi itu selalu berkaitan dengan sebuah narasi atau kisah yang kita jalani. Postmodernisme selalu memiliki banyak influencer, cerita, kisah yang menceritakan kebebasan manusia atau pride dari manusia, kekuatan dari manusia, kehebatan manusia, dan sebagainya. Ini menggiring orang-orang zaman kita sebenarnya untuk semakin mungkin menghidupi narasi menjadi seperti Allah yang selalu menjadi gambaran antagonis di dalam Alkitab. Sedangkan ibadah yang benar, yang sopan, yang teratur, itu bukan hanya mendorong kita melatih jiwa yang taat kepada Allah menurut James Smith, tapi pertama-tama menghidupi narasi protagonis di dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang taat pada Allah, dan yang paling besar di antara mereka adalah Kristus. Kristus adalah figur yang gak ada dalam ibadah agama lain, yang mungkin saja memang ada agama yang ibadahnya juga sangat sopan, sangat teratur, dan penuh hormat. Tapi kekurangan dari agama lain adalah figur Kristus ini, bahwa tanpa figur ini, ibadah kita seteratur, sekusyuk, seindah bagaimanapun, itu bukanlah ibadah kepada Allah yang benar, dan itu akan merusak masyarakat juga. Jadi penting untuk kalian perhatikan di sini bahwa yang saya tekankan bukan hanya sekedar kita perlu untuk mengatur ibadah dengan benar, tapi juga kita harus perlu sadar kepada siapa kita beribadah, yaitu Kristus yang menjadi figur penting dan teladan kita dalam peribadatan. Kristus Yesus. Perhatikan kehidupan Dia. Perhatikan kehidupan Kristus. Dia mentaati Allah, meskipun kehendak Allah itu adalah Dia harus mati di kayu salib. Sangat indah sebuah gambaran dalam Alkitab untuk menampar kita bahwa Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini menunjukkan bahwa Yesus pun itu punya kehendak, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang sesungguhnya manusia sejati. Dia mau taat kepada Allah, bahkan sampai titik darah penghabisannya. Kita mau diajak taat ibadah yang sopan teratur, bosan. Sok-sok ngatain, hidupku untukmu. Halah. Ibadah yang sesuai kehendak Allah itu membentuk kita, teman-teman. Karena kita menyembah kepada Allah yang benar dan dengan cara yang sesuai kehendaknya, dan dengan pengertian yang benar, itu pasti berdampak kepada kita di luar liturgi ibadah persekutuan kita, baik di rumah, di tempat kerja, di pergaulan, dimanapun kita berada. Kesesuaian dengan kehendak Allah sudah terbiasa kita lakukan dan biasakan di dalam peribadatan kita
bersama seluruh umat percaya. Dalam ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh warga jemaat, kita melihat ada kesepakatan bersama yang membentuk wawasan dunia kita, bahwa keagungan Allah, keteraturan, pengekangan diri, kesopanan, hormat dan takut kepada Allah, dan yang kusyuk adalah sesuatu yang kita jalankan secara komunal dalam gereja sebagai bentuk pemujaan kepada Allah. Kita sering mengatakan bahwa yang penting bagaimana hidup di luar ibadah. Kita harus baik, harus sopan, harus menjadi orang yang damai, tenang, dan sebagainya. Tapi ibadah kita kacau. Bagaimana bisa itu terjadi? Kesadaran bahwa kita bersama-sama dengan seluruh jemaat harus beribadah kepada Allah seperti ini yang membuat kita tergambar tentang bagaimana hidup surgawi itu pasti mempengaruhi perilaku kita di luar ibadah. Dimanapun kita berada, wawasan ibadah yang teratur itu mempengaruhi cara kita berlaku dalam keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Sebaliknya, ibadah yang ekspresif, yang orang bisa teriak sesuka hatinya, nangis sesuka hatinya, loncat sesukanya, meskipun dalam kebersamaan tapi tanpa keteraturan. Di saat kita keluar dari ibadah seperti itu dan terus-menerus kita ulangi menjadi kebiasaan kita, maka kita tetap akan melihat gambaran yang sama dengan dunia yang memuja kemanusiaan ini. Tidak ada kesan berbeda antara dunia ini dengan ibadah kita, sehingga di luar ibadah kita pun bisa memiliki pola perilaku yang sama dengan mereka di luar sana, dengan orang-orang dunia. Padahal dengan jelas Alkitab bilang dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemurahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika ibadah kita saja sudah serupa dengan dunia ini, bagaimana kita bisa berharap kita berbeda dengan dunia ini dalam menjalani kehidupan di luar ibadah? Lebih konyol lagi, masa muda itu menjadi validasi bahwa mereka pantas menikmati ibadah yang ekspresif tanpa mereka mengingat firman Tuhan dalam kitab pengkhotbah yang sudah sangat jelas menyindir orang-orang muda. Teman-teman, gambaran dibawa, diseret ke pengadilan itu bukan gambaran yang baik, teman-teman. Ayat ini bukan sedang memberi perintah bahwa hei anak muda, silakan bersenang-senang, kalian bebas bersenang-senang suka hati, silakan. Tidak. Ayat ini sedang memberi peringatan keras bahwa bukan karena engkau muda maka engkau bebas menuruti keinginan hatimu. Bukan. Jangan lupa bahwa ketetapan firman Allah dan penghakimannya tidak memandang usia mudamu. Meskipun komunitas kalian itu terdiri dari anak-anak muda, tapi kalian harus tetap beribadah sesuai dengan ketetapan Allah, penuh hormat dan takut kepadanya. Ibrani 12 ayat 28-29 itu punya ketegasan yang menggambarkan bahwa ibadah pada masa perjanjian baru tidak lebih longgar daripada ibadah pada masa perjanjian lama. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Teman-teman garis bawahi kata sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini bukan perjanjian lama guys, ini perjanjian baru. Yesus sudah datang, sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga, lalu mencurahkan Roh Kudus yang pimpin penulis kitab Ibrani untuk menulis bagian ini. Mungkin kalian heran kan baca ini kan? Gak salahkah penulis kitab Ibrani ini menyamakan Allah perjanjian baru dengan Allah perjanjian lama? Kenapa? Anda pikir penulis kitab Ibrani itu adalah bidat Marsion yang mengatakan Allah PL jahat dan Allah PB itu baik? Menulis kitab Ibrani itu benar-benar sadar dengan sepenuh-penuhnya Allah itu baik semata-mata. Tapi bukan berarti karena dia baik maka kita bisa seenaknya kepadanya kan. Allah melalui penulis Ibrani itu menyatakan dengan tegas, beribadahlah kepadanya dengan hormat dan takut. Maka mari gereja-gereja, para pemimpin gereja, mari kita benahi ibadah kita. Kenapa nggak bisa? Bisa kan? Jangan biarkan kita ditipu oleh iblis dengan mengganti ibadah liturgis dengan ibadah sesuka hati WL, yang sebenarnya WL sendiri ingin menyenangkan hati para hadirin. Jadi sama-sama itu, kita beribadah sesuai pengaturan WL, sesuka hati WL saja. WL mau ulang berapa kali lagunya, WL mau suruh duduk berdiri sesuka hatinya, mau meloncat teriak sesuka hati WL. Sebenarnya juga itu untuk menyenangkan para hadirin yang memang suka juga berekspresi bebas dari bawah, ya kan? Tapi jangan begitu.
Mari kita baca lagi kitab suci. Mari benahi dan format ibadah kita sesuai dengan pemahaman yang benar tentang apa itu ibadah, apa itu penyembahan, apa itu pemujaan, apa itu pengagungan, apa itu pujian, apa itu sorak-sorai, apa itu bersukaria, bersukacita di hadapan Tuhan. Mari benahi lagi. Dengan ibadah yang benar, kita akan membentuk jemaat yang hidupnya terlatih untuk menjadi manusia yang terbiasa dalam pengekangan diri, terbiasa dalam pengendalian diri, terbiasa dalam pengendalian emosi, terutama terbiasa dalam mentaati aturannya Allah, mentaati firman-Nya, terbiasa untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, dimulai dari ibadah. Ketika jemaat terlatih dalam ibadah, niscaya ketika mereka pergi keluar ke tengah-tengah masyarakat, mereka akan menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana mereka hidup sehari-hari yang sudah terbiasa dan terlatih dalam ibadah-ibadah mereka di dalam persekutuan orang percaya. Mari benahi ibadah kita, karena ibadah adalah sentral dari peradaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.